Persiapan terbaik untuk menghadapi hari esok adalah dengan menggunakan kesempatan yang kita punya hari ini dengan sebaik mungkin. Karena itu mari kita selalu mensyukuri waktu dan kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Shalom saudara, suatu sukacita dapat kembali menyapa Anda sebelum kita beribadah online bersama. Kami juga ingin menyambut bagi Anda sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan welcome home. Selamat datang, selamat bergabung, suatu sukacita menyambut Anda. Saudara, bagi kami gereja bukan hanya berbicara soal gedung bangunan, tetapi komunitas orang percaya di mana saya, Anda, kita terhubung dalam hubungan yang sehat. Di Gereja Mawar Sharon kami menyebut komunitas tersebut dengan nama Connect Group. Karena itu bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mari bergabung dengan Connect Group. Caranya mudah sekali, apalagi saat ini kita melakukannya secara online. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia, alamat domisili, serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, tim penggembalaan kami akan mengarahkan Anda kepada Connect Group. Dan kita bertumbuh bersama-sama di sana. Kita juga mengetahui bahwa hari ini adalah minggu yang ketiga. Selain memberikan persembahan kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk terlibat dalam persembahan misi. Mari kita mempersiapkan yang terbaik dan Anda dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, mari kita berdoa untuk memulai ibadah. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu hati kami menjadi tempat yang subur untuk menerima firman-Mu dan kasih setia-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku tinggikan nama-Mu. Oh, kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah. Oh, ku sembah Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang kudus, sebab hanya Kau yang mulia. Layak, layak, layak ditinggikan, layak diagungkan.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau baik bagi kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hari ini kami mau buka hati kami, Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menerima segala yang terbaik dari firman Tuhan yang mendidik kami di dalam kebenaran, membuat hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya tahu Anda siap menerima firman Tuhan, saya tahu Anda antusias dan haus dan lapar akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memuaskan dan memberikan jawaban bagi Anda semua. Saudara, hari ini saya berikan judul firman Tuhan, hal baik yang dihasilkan dari hal yang buruk. Saudara, mungkin kita bisa bertanya-tanya hal baik apa ya yang bisa dihasilkan dari hal yang buruk. Tapi firman Tuhan mengajarkan ternyata kita bisa mengharapkan hal-hal yang baik ketika kita mengalami sesuatu yang buruk. Saudara, kita semua tidak sabar menunggu kondisi kembali normal. Ya kan, dunia ini mengalami transisi tanpa permisi kepada kita. Contoh ketika kita ini menyekolahkan anak kita selama ini, mungkin banyak dari antara kita itu yang tidak memilih homeschooling gitu ya. Tapi ketika pandemi terjadi tidak pernah kita ini mengharapkan itu terjadi. Tapi kita tiba-tiba harus berubah. Hidup kita mengalami transisi. Kita sekarang tidak punya pilihan lain gitu ya. Seolah-olah kita nggak punya pilihan lain kecuali berkata iya terhadap apa yang hari ini menjadi satu-satunya hal yang kita harus jalani. Suka nggak suka gitu kan. Ya mungkin kalau kita yang nggak biasa dengan homeschooling, saya melihat banyak video gitu ya. Orang tua yang mengajari anaknya yang mungkin seminggu 2 minggu pertama bisa mengatasi, tapi setelahnya cukup frustasi gitu ya.
Dan lebih parahnya anak-anak kita juga tidak pernah memilih atau berharap ini semua terjadi. Saudara, adalah hal yang wajar kalau kita ini dari kecil biasanya menghindari hal-hal yang kita tidak sukai. Apa yang biasanya dari kecil kita hindari atau anak kecil itu hindari? Apa yang mereka hindari? Contoh sayur gitu ya, makan sayur. Mereka nggak suka makan sayur, mereka bisa menghindari. Apalagi yang seringkali orang hindari, olahraga. Kadang ada orang-orang yang nggak suka olahraga, mereka menghindari gitu ya. Saudara, kita ini punya kecenderungan untuk menghindari apa yang kita tidak sukai. Tapi pertanyaannya apa yang kita bisa lakukan ketika kita tidak bisa menghindari apa yang kita nggak sukai, saudara. Dan sesuatu yang tidak lagi bisa menjadi pilihan tapi sesuatu yang kita harus jalani. Contoh di masa-masa yang kita jalani selama 2 tahun ini, saudara. Kita nggak bisa lagi, anak-anak kita nggak bisa lagi wisuda. Ya kan, secara publik seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak saya salah satunya yang ada tahun lalu, anak saya harusnya lulus primary gitu ya, SD, harusnya excited sudah menunggu-nunggu untuk wisuda, dapat bunga gitu ya, toganya talinya dipindahkan dan sebagainya, tapi sama sekali nggak ada. Tahun ini puji Tuhan masih ada wisuda secara online. Ya, apalagi yang kita nggak bisa hindari, banyak orang itu mengalami kehilangan mata pencarian dan sebagainya. Beberapa kehilangan kesempatan untuk pensiun, beberapa kehilangan bukan cuma mata pencarian tapi juga tempat tinggal dan sebagainya. Sesuatu yang kita nggak sukai tapi kita nggak bisa hindari. Nah kalau kita nggak bisa menghindari, apa yang kita bisa lakukan? Ada satu kitab di dalam firman Tuhan yang memberikan kita jawaban. Saya membaca satu kitab yaitu kitab Yakobus. Nah kalau saudara baca, saya baca kitab Yakobus karena kitab Yakobus ini kitab yang cukup singkat sebenarnya. Hanya berisi 5 pasal dengan 108 ayat yang berisi nasihat-nasihat dan tip praktis untuk kita khususnya menjalani masa-masa yang kita tidak pilih atau kita tidak sukai, saudara. Dan kalau saudara baca firman Tuhan di kitab Yakobus ini kalau ngomong tuh tanpa basa-basi, saudara. Langsung straight to the point. Nah kalau kita nggak mengerti konteksnya, kita bisa berpikir bahwa penulis kitab Yakobus ini kurang empati kepada kita. Contohnya kalau kita baca di ayat yang kedua dikatakan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kita ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin gitu ya kita melakukannya. Kemudian itu sama seperti kita ini dengar ayat di kitab Matius yang berkata jangan khawatir akan hari esok. Mungkin kita mau angkat tangan dan menginterupsi. Dengarkan dulu ceritaku tentang hari esok. Gitu ya, baru ngomong seperti itu. Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti konteks di dalam Alkitab, kita bisa merasa bahwa itu tidak menjawab. Tapi sebaliknya kalau kita mengerti, makanya firman Tuhan mau kita itu meneliti, kita ini mempelajari firman Tuhan sehingga firman Tuhan yang gak cuma di permukaan, kalau kita mengerti konteksnya itu malah memberikan kita jawaban bagi kehidupan kita. Saudara, kitab Yakobus ini juga berisi dengan semua emosi yang bisa muncul dan memberikan kita prinsip-prinsip bagaimana hidup di tengah masa-masa yang sulit. Nah, saudara, kitab Yakobus ini ditulis pada abad pertama karena Yakobus ini adalah salah satu bapak gereja yang juga memimpin gereja pada abad pertama waktu itu. Mereka mungkin tidak mengalami pandemi seperti hari ini. Tapi jemaat yang dipimpin oleh Yakobus adalah jemaat yang mengalami penganiayaan, saudara. Orang-orang bersembunyi karena takut dibunuh. Karena waktu itu orang-orang yang mengikut Kristus itu jadi target, saudara. Mereka nggak disukai sehingga mereka harus mengisolasi atau diisolasi. Nah, sambil diisolasi mereka itu juga dicari. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak suka itu mengancam membunuh mereka dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang meninggal karena dibunuh. Karena mereka tidak disukai, karena mereka mengikut Kristus, saudara. Dan gak cuma itu, saudara, di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya bacakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Kalau sudah baca bahasa Inggrisnya, dikatakan di sini, this letter is from James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to all of God's people who has been scattered. Jadi mereka itu tersebar everywhere in the world. Greetings. Mengapa mereka itu tersebar? Karena mereka itu mau tetap hidup, saudara. Ancamannya waktu itu tuh seperti hidup dan mati. Ancamannya itu
nyawa mereka, dan gak cuma nyawa mereka, karena mereka itu terisolasi, mereka jadi kehilangan mata pencarian, mereka itu juga kehilangan rumah mereka jadi orang-orang yang miskin, mereka kehilangan banyak hal dan mereka terancam mati. Dan mereka gak cuma itu, mereka gak bisa bertemu dengan satu sama lain keluarganya. Kenapa? Supaya mereka itu bertahan hidup. Kalau saya baca situasi ini, mirip bukan dengan situasi kita? Jadi saya percaya apa yang dikatakan di kitab Yakobus ini juga memberikan jawaban bagi situasi yang hari ini kita alami bersama-sama. Saudara, kita mulai buka di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Seperti yang saya bacakan tadi, Yakobus memulai dengan mengajarkan kita sebuah sikap bagaimana kita menyikapi kehidupan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini dulu menjelaskan kita tentang satu hal, tentang masalah kehidupan. Ya, 4 hal yang kita bisa dapatkan atau tersirat dari ayat ini tentang kehidupan kita adalah masalah kehidupan adalah sesuatu yang kita nggak bisa hindari, saudara. Ya, kata apabila itu sesuatu yang pasti terjadi, cuma waktunya kita nggak tahu. Apabila itu berarti bisa datang kapanpun atau sewaktu-waktu. Sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Dan bukan cuma Yakobus yang pernah bilang seperti ini. Petrus juga pernah bilang jangan terkejut kalau ada penganiayaan atau ada masalah. Tuhan Yesus sendiri juga pernah bilang di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini bukan pengandaian, bukan opsional, tapi langsung sebuah statement. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau kesulitan gitu ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, tidak ada orang yang punya pengecualian di dunia ini. Kalau kita ini sekolah atau kuliah, ini bukanlah mata kuliah atau mata pelajaran pilihan. Ini tuh sesuatu yang wajib yang harus dijalani kalau kita itu mau lulus. Jadi masalah yang pertama sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Yang berikutnya masalah itu bermacam-macam bentuknya. Dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Saudara, masalah hidup bisa datang dalam segala bentuk. Ya, segala ukuran, segala rasa, segala warna, segala jenis. Dan bukan cuma itu, secara intensitas juga bermacam-macam beratnya, secara frekuensi juga bisa bermacam-macam keseringannya, bisa sering, tiba-tiba sewaktu-waktu bisa bertubi-tubi gitu ya. Kemudian juga seberapa lama ada masalah-masalah itu yang lama sekali, ada yang cepat selesai. Saudara, pencobaan atau masalah kehidupan itu bisa datang di dalam berbagai bentuk. Apalagi masalah tidak dapat diprediksi. Kata apabila tadi juga mengatakan bahwa kita nggak tahu kapan itu akan datang. Ya, itu sesuatu yang tidak pernah kita bisa rencanakan atau pilih kapan waktunya. Kadang kalau kita bisa ngomong sama masalah itu, kalau kita mau bilang aduh kalau bisa jangan sekarang please gitu ya. Tahun depan aja, sesuatu kasih aku waktu untuk mempersiapkan diri gitu ya. Kalau bisa bilang, sayangnya kita nggak bisa bilang. Contoh misalnya kita lagi ke pesta, udah cantik gitu ya, udah ganteng, pakai baju keren. Kita bawa anak kita, tiba-tiba di tengah jalan anak kita muntah di baju kita. Saudara, kita kan nggak biasanya bawa baju ganti kan kalau kita mau ke pesta gitu ya. Sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan. Kita pikir anak kita tadi sudah fine, berangkat ketawa-ketawa, tiba-tiba perut gak enak dan dia gak bisa menahan, dia muntah begitu saja. Saudara, andai kita bisa bilang aduh not now gitu ya. Tapi ya itulah masalah kehidupan, kita gak bisa prediksi. Kata-kata apabila ini juga dipakai di kalimat yang sama ketika Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Yahudi, orang Israel itu dirampok, itu sesuatu yang unpredictable. Mereka dia jalan baik-baik gitu ya, tanpa disangka-sangka dirampok orang, sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Nah, masalah kehidupan juga seperti itu. Apalagi ada kabar baik. Masalah itu ternyata bukan cuma
tidak dapat kita hindari, bukan cuma berbagai bentuknya gitu ya, tidak hanya sekedar tidak bisa kita prediksi, tapi masalah itu datang ke dalam kehidupan kita punya tujuan, saudara. Ada sesuatu tujuan kenapa masalah itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ayat berikutnya ayat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, garis bawahi kata menghasilkan. Berarti masalah di dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang produktif, saudara. Sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu, dan ternyata sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Ayat ini berkata bahwa stres dan kesulitan itu dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan yang hasilnya baik untuk Anda dan saya. Jadi Yakobus menyampaikan bahwa Tuhan itu bisa memakai kesulitan itu untuk menjadi alat yang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Nah, kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin ya Tuhan itu menggunakan hal yang buruk untuk menghasilkan hal yang baik. Kita juga berpikir hal baik apa yang bisa dihasilkan dari hal yang buruk. Saudara, hal baik apa yang bisa dihasilkan oleh kesulitan hidup? Saudara bisa catat. Yang pertama, seperti ayat ini katakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang pertama, ujian terhadap imanmu. Berarti Anda akan tahu seberapa kuat iman Anda. Ini saudara bisa baca di Matius pasal yang ke-7. Sama seperti ketika Tuhan menceritakan tentang 2 macam dasar, saya bacakan ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, apapun yang kita bangun, iman kita ini pasti akan diuji. Ya, saya katakan tadi nggak ada pengecualian di dunia ini. Demikian juga orang mau bangun di atas batu, di atas pasir, pasti akan ada angin, pasti akan ada hujan, pasti akan ada banjir. Nah, dari sini kita akan tahu kalau enggak rumah itu akan terlihat sama di atasnya. Ya, iman kita akan terlihat sama. Orang bisa ngomong sesuatu yang rohani di luar, orang bisa kelihatan kuat di luar, until sampai ada masalah kehidupan. Sampai ada angin, ada banjir, ada ujian. Kita bisa tahu seberapa kuat iman kita. Ya, satu ayat lagi di 1 Petrus pasal yang pertama. Saudara bisa baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Kita baca ayat 6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ini ayat yang sebenarnya paralel. Sama konteks, sama isinya dengan apa yang tadi Yakobus katakan. Ya kan? Karena apa? Pencobaan itu atau kesulitan hidup itu sebenarnya ditujukan untuk memurnikan. Untuk tahu seberapa murni iman kita, ya. Dan ketika kata ujian di dalam Yakobus itu sama dengan apa yang dikatakan di sini, menguji kemurnian, membuktikan kemurnian imanmu itu seperti menguji kemurnian logam mulia. Untuk memurnikan logam mulia apa yang dilakukan? Kita harus taruh di dalam suhu yang cukup tinggi. Supaya tahu seberapa murni logam ini. Kalau dia nggak murni akan ada kotoran-kotoran yang naik. Makanya nggak heran ketika kita itu dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang panas gitu ya, stres, kita bisa muncul sesuatu yang kita pikir kita nggak ada loh saudara. Kita bisa seolah-olah jadi orang lain. Apakah kita berubah? No, itu hanya sesuatu yang di dalam yang muncul karena ada api. Jadi emas itu kalau tercampur misalnya 50% kuningan atau 50% yang lain gitu ya. Ketika ada api, yang lain itu akan naik ke atas saudara sehingga bisa diambil.
Nah, apakah sebelumnya tidak ada? Ada, tapi tidak kelihatan. Makanya saudara, apa yang baik dari kesulitan hidup adalah membuat kita itu tahu. Tahu apa? Tahu seberapa kuat iman kita. Tahu apa? Tahu dan menyadari apa sih yang sebenarnya kita ini benar-benar percayai atau apa yang selama ini kita hanya pura-pura percayai. Contoh, kita dari kecil diajari waktu Eagle Kids atau sekolah minggu gitu ya. Kita diajari Tuhan itu baik. Tuhan itu penolong. Tuhan itu, saudara, kita diajari dan kita itu hafal di pikiran kita. Kita tuh hafal. Tapi ketika kesulitan hidup itu menghantam hidup kita bertanya-tanya, is that true gitu? Apakah itu benar? Dan kita mulai mempertanyakan semuanya. Dan kita jadi tidak percaya apa yang selama ini kita pikir kita percayai. Saudara, apakah itu sesuatu yang buruk? Itu sesuatu yang baik, saudara. Ketika angin, hujan, banjir itu melanda rumah walaupun dia itu dibangun di atas pasir dan dikatakan hebatlah kerusakannya. Apa yang baik? Kita jadi tahu. Oh, ternyata selama ini aku membangun di atas dasar yang salah. Kalau hari ini engkau merasa bahwa semua masalah itu menyadarkan Anda bahwa ternyata selama ini imanku sama Tuhan itu tidak cukup kuat. Don't worry, jangan khawatir. Ini adalah kesempatan yang baik. Anda jadi tahu, Anda jadi sadar gitu ya. Sehingga Anda tahu bahwa oke, di hari-hari ke depan aku akan membangun dengan lebih benar. Dengan benar, dengan lebih baik. Saudara, ujian itu bukanlah sesuatu yang buruk. Itu hanya untuk membuktikan supaya kita itu tahu gitu kan. Dan ketika kita tahu, kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik ke depan. Kita bisa jadi orang yang membangun dengan lebih kuat, dengan lebih benar di depan. Jadi itu adalah hal yang baik. Kita bisa jadi tahu seberapa kuat iman kita. Apalagi kita bisa jadi orang yang tekun, dikatakan di Yakobus tadi. Kita kembali ke kitab Yakobus. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, yang kedua, pencobaan atau kesulitan itu akan menghasilkan sesuatu, bukan hanya sekedar membuktikan sesuatu, tapi menghasilkan yang namanya ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di bawah kesulitan dan tekanan. Dan ini adalah sebuah kualitas yang tidak banyak dimiliki banyak orang, saudara. Apalagi di zaman yang serba instan, kena masalah, kita punya opsi untuk pindah, kita punya opsi untuk melakukan hal yang lain dan sebagainya. Mudah sekali, tapi karena Tuhan tahu bahwa kualitas ini adalah sebuah kualitas yang penting untuk kita miliki. Tuhan mau kita memilikinya dan satu-satunya cara adalah membuat kita itu mengalami yang namanya berbagai-bagai pencobaan. Saudara, iman itu kayak otot. Ya, supaya otot kita itu kuat, menanggung ya kan. Ketekunan itu kan menanggung di bawah tekanan. Makanya otot itu harus dilatih dengan cara diberi tekanan atau diberi berat. Ya, angkat barbel. Gak cuma sekedar ya yang 1 kilo, 2 kilo, tapi nambah gitu ya. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dan kabar baiknya, ini bukanlah latihan yang Anda bisa pilih. Kadang-kadang kita gak bisa memilih, tapi latihan yang memilih Anda ya. Dan Yakobus berkata bahwa jangan buru-buru keluar dari gym. Di Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat, hal baik apa yang dapat dihasilkan selain kita menjadi orang yang tekun, dikatakan kita akan menjadi orang yang dewasa secara karakter. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan let the perseverance finish its works. Jadi biarkan ketekunan itu terus dikerjakan sampai selesai. Jadi butuh waktu. Ya kan saudara, sehingga kita ini jangan cari jalan pintas, kita ini jangan mencoba menyelamatkan diri, jangan mencoba untuk melarikan diri dari proses. Di dalam Yakobus tadi, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang dikatakan. Yakobus 1 ayat 4, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. So that you may be mature, jadi orang yang dewasa. Sebuah kedewasaan itu bukanlah, gak ada hubungannya dengan
yang namanya umur. Tapi ada hubungannya dengan bagaimana kita ini bisa terus melatih ketekunan dan membiarkan itu memperoleh buah yang matang. Ya, ada orang-orang yang tidak membiarkan sehingga itu gak berbuah dengan matang. Buah yang gak matang rasanya gak enak. Saudara, Tuhan mau Anda mengizinkan Tuhan mengerjakan sampai selesai. Apa yang dihasilkan, Anda akan menjadi orang yang dewasa, sempurna. Di sini dikatakan sempurna tentunya bukan kesempurnaan yang orang bayangkan, tapi sempurna itu adalah dewasa. Kita jadi orang yang bertumbuh dewasa. Dan satu-satunya cara menjadi dewasa dan utuh adalah dengan cara berani menghadapi kesulitan yang diizinkan kita alami. Dan kita mengalami kesetiaan Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang mungkin gak menyenangkan untuk didengarkan atau dilakukan. Tapi perhatikan ini, kesalahan banyak orang adalah seringkali kita ini ingin membuang sesuatu yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita. Kita ingin kesulitan itu dibuang padahal Tuhan mau pakai. Hal yang kita sering doakan supaya itu pergi dari kehidupan kita, which is sangat bisa dimengerti gitu ya. Adalah hal yang Tuhan itu sedang pakai untuk mengerjakan dan menghasilkan hal yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara, izinkan Tuhan terus mengerjakan dalam kehidupan Anda. Memang mungkin rasanya gak enak. Tapi ada hal yang baik yang akan Anda tuai. Anda akan menjadi orang yang dewasa secara karakter. Anda akan menjadi orang yang utuh. Ya, gak merasa kurang. Tapi Anda bisa whole, bisa merasa jadi orang itu utuh. Gak kekurangan sesuatu yang apapun. Saudara, jadi respon apa yang Tuhan mau kita ini miliki ketika kita ini menjalani masa-masa yang sulit. Yakobus mengajarkan yang pertama, Tuhan mau kita mengetahui kebenaran. Kita baca lagi Yakobus 1 ayat yang kedua tadi. Sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, gitu ya saudara, garis bawahi dulu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jangan salah ngerti ya saudara ya, Yakobus itu tidak sedang berkata untuk kita menyangkali apa yang kita alami atau pura-pura gak terjadi apa-apa gitu ya. Kita mungkin berkata gak apa-apa kok, it's not a big deal, ini bukan sesuatu yang buruk, ini gak berat. Loh kalau berat ya kita harus akui memang berat gitu ya. Terus kita berkata aku baik-baik saja padahal kita gak baik-baik saja. Itu sama seperti saudara pakai masker yang ada gambarnya mulut lagi tertawa atau tersenyum sedangkan mulut Anda yang asli itu Anda sedang cemberut. Saudara, itu bukan yang Yakobus sampaikan ketika dia berkata anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Ya, kata kuncinya di sini adalah kata sebab kamu tahu. Ya, kalau Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi, Anda akan bisa menghadapi masa sulit dengan baik. Jadi bagaimana kita mengatasi stres dan semua masalah kehidupan ini tergantung dari apa yang kita tahu. Nah, banyak orang kenapa nggak bisa menganggap masalah itu adalah sebuah kebahagiaan? Karena mereka nggak tahu. Nah, apa yang kita harus ketahui saudara? Anda harus tahu bahwa Anda tidak pernah sendiri. Ya, saya akan terus ulang kalimat ini. Kalau saudara dengar khotbah-khotbah saya sebelumnya, saya akan terus ulang. Engkau gak pernah sendiri, kenapa? Karena seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita tuh selalu mudah untuk merasa sendiri. Kita selalu mudah merasa ditinggalkan. Padahal kebenarannya adalah Anda tidak pernah sendiri. Tuhan bersama Anda dan Tuhan itu bukan cuma bersama Anda. Tuhan itu ada untuk Anda. Saudara, saya pun harus sering mengingatkan diri saya sendiri saudara. Makanya saya tahu bahwa orang lain pun perlu diingatkan bahwa kita itu tidak sendiri. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewatinya. Tuhan punya kekuatan yang Anda bisa dapatkan, Anda bisa terima dari Tuhan. Matius berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan itu bisa memberikan kita kekuatan. Yang berikutnya apa? Apa yang harus kita ketahui? Kasih karunia Tuhan itu tersedia bagi Anda. Kalimat tadi berbagai-bagai pencobaan itu ada kalimat yang mirip di perikop yang lain. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara kalau baca bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya, referensinya gitu ya. Kasih karunia Allah di sini dikatakan God's grace in its various form. Jadi kasih karunia yang berbagai-bagai. Alias apa? Artinya Tuhan itu punya berbagai macam kasih karunia yang cukup, yang bisa menjawab, bisa memberikan Anda kekuatan untuk mengatasi berbagai-bagai pencobaan. Jadi walaupun pencobaan itu punya berbagai bentuk, berbagai rasa, berbagai jenis, tapi kasih karunia Tuhan itu juga punya berbagai bentuk, berbagai rasa, berbagai jenis. Dan itu lebih komplit dari semua pencobaan yang Anda bisa alami. Saudara, kasih karunia Tuhan tersedia bagi Anda. Kita tahu apa lagi yang kita perlu pegang. Kita tahu bahwa Tuhan bisa memakainya untuk membangun kita. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, hal-hal baik yang Tuhan bisa kerjakan lewat masalah kita. Tuhan bisa pakai masalah yang bahkan dibuat orang lain untuk menghancurkan kita. Tapi Anda harus tahu bahwa iblis itu mau lewat masalah kita hancur. Tapi Tuhan itu mau memakai masalah kita untuk membangun kita. Siapa yang kita pilih? Siapa yang kita biarkan? Saudara, Roma 8 ayat 28 ayat yang sering kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, garis bawahi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi juga jangan sampai di sana, bagi mereka yang mengasihi Dia. Anda harus tahu bahwa janji ini bukan untuk semua orang. Janji ini untuk orang yang mengasihi Dia. Dan saya percaya kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mau dengarkan firman Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Dan karena itu saudara bisa pegang janji Tuhan ini. Karena ini hanya untuk orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Kebenarannya apa? Ada masalah, ada orang-orang yang kena masalah kehidupan, hidupnya gak jadi tambah baik, jadi tambah buruk. Tapi saya berdoa, janji ini untuk Anda. Dan janji ini bukan janji, ini sesuatu yang kebenaran yang kita perlu hidupi dan kita perlu kita perlu miliki ketika kita mengalami segala sesuatu yang kita tidak sukai. Dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang kau alami ya, di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Katakan amin. Semua kebenaran-kebenaran inilah yang membuat kita ini bisa menganggap pencobaan ketika kita mengalaminya, kita bisa menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Karena kita tahu di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Karena kita tahu hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita tahu ini, ketika kita kembali lihat hidup kita lihat masalah kita tahu kepada siapa kita berikan hidup kita. Dan kita tahu ujungnya kemana. Ujungnya adalah sesuatu yang baik, katakan amin. Yang kedua, respon apa yang Tuhan mau dari kita? Mintalah hikmat, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kata tetapi di sini, ya, setelah Yakobus tadi mengajarkan bahwa kita harus punya sikap yang berbeda. Ya, bagaimana kita ini ketika kita menghadapi masa sulit kita bisa bersuka cita bukan karena masalahnya tetapi karena apa yang kita tahu di dalam Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Tapi gitu ya, tetapi apabila itu kamu gak bisa lakukan gitu kan istilahnya. Jadi kalau kamu itu kekurangan hikmat, makanya Yakobus ini dia itu bisa mengerti, ada sisi empati. Dia mengerti bahwa enggak semua orang itu bisa punya perspektif yang benar. Karena memang itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan ya ketika kita mengalami masa-masa sulit. Yakobus menyebut mereka adalah orang-orang yang kekurangan hikmat. Which is okay, itu sangat bisa dimengerti, understandable di dalam situasi yang sulit. Yakobus memberikan jalan keluar. Dikatakan tetapi apabila di antara kamu, kalau kamu gak bisa melakukan ayat yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tadi, ya kan, Yakobus berkata bahwa mintalah hikmat. Hikmat, Yakobus memberikan jalan keluar, minta sama Tuhan, minta hikmat. Masalahnya kita ini kalau menghadapi kesulitan,
Ya kan? Kalau menghadapi masalah yang kita minta itu bukan hikmat. Yang kita minta itu jalan keluar. Yang kita minta itu diangkat masalahnya. Yakobus berkata bahwa jangan buru-buru. Itu masih mengerjakan sesuatu yang baik. Nah selama engkau menjalaninya, kalau engkau gak bisa melihat itu sebagai sebuah kebahagiaan, mintalah hikmat sama Tuhan. Saudara, hari ini apakah Anda sudah pernah meminta hikmat? Kalau belum, ini waktunya kita minta hikmat sama Tuhan. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita ini kita gak bisa pilih untuk kita jalani. Dan kadang kita itu sulit untuk bisa melihatnya sebagai sebuah kebahagiaan. Tapi jalan keluarnya adalah kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan tolong aku untuk aku bisa melihat semua hal ini dengan cara yang benar. Tuhan tolong aku untuk aku ini bisa mengerti rencanamu. Tuhan tolong aku bagaimana aku ini bisa memperbaiki kehidupanku. Berikan aku hikmat ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan di dalam pekerjaanku, keuanganku, keluargaku, masa depan anak-anakku. Tuhan tolong berikan aku hikmat. Saudara, mintalah juga hikmat untuk Anda bisa mengerti pelajaran apa yang Tuhan coba berikan dalam kehidupan Anda lewat semua hal yang terjadi. Karena semua masalah itu adalah sebuah pelajaran. Saudara, Yakobus mengerti kalau kita ini dipilih melewati masa-masa sulit, Tuhan mau kita bisa melihat hal yang baik. Kita bisa melihat Tuhan di dalamnya. Dan berserahlah, mintalah hikmat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah doa yang pasti dijawab. Firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan itu memberikan kepada semua orang, gak peduli kita ini lahir baru, orang lama, atau kita ini kedudukannya seperti apa. Kalau kita minta hikmat, karena kita kesulitan melakukan banyak hal gitu ya. Yang seperti yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan tolong karena aku gak bisa. Tuhan aku minta hikmat. Tuhan katakan, Dia memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Jadi doa yang satu ini pasti dijawab Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hikmat untuk bisa melihat diri Anda, situasi Anda. Hal baik apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Ya, yang terakhir, jangan menyerah. Ada upah besar menanti. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ya atau passing the test atau lulus ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya rindu saya menerima mahkota kehidupan. Saya berdoa Anda juga menerimanya. Kalau Anda rindu, saudara, dikatakan bertahan di dalam pencobaan. Kebenarannya adalah masalah dalam kehidupan kita ini sesuatu yang akan atau sedang atau sesuatu yang kita nggak bisa hindari gitu ya. Kalau itu sesuatu yang harus kita jalani, entah kita responi dengan baik atau enggak, apakah kita bisa terima manfaatnya atau enggak, kita akan tetap jalani. Saudara, rugi kalau kita nggak dapatkan manfaatnya, rugi kalau kita ini nggak dapatkan hadiahnya, rugi kalau ujungnya itu buruk bagi kita. Saudara, ada hadiah menanti, ada upah besar. Kalau kita memang harus menjalaninya. Jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Jangan sampai kita ini menderita sia-sia. Jangan sampai kita ini susah payah dan sia-sia. Jangan sampai kita ini gak dapatkan hal yang baik. Sedangkan itu sebenarnya tujuannya membawa kebaikan bagi kita. Saudara, ada upah besar menanti. Jangan menyerah. Dikatakan bertahan. Bertahan di dalam pencobaan. Saudara, kita nggak akan hanya tahu seberapa murni atau kuatnya iman kita. Kita nggak hanya akan bertumbuh menjadi orang yang tekun dan tidak mudah menyerah. Kita tidak hanya akan menjadi orang yang dewasa secara karakter. Tapi kita juga akan bisa menerima mahkota kehidupan. Karena ini disediakan bagi orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ada pertanyaan penting yang kita perlu tanyakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan dan ada hal-hal yang kita nggak bisa hindari, sesuatu yang kita nggak sukai tapi kita harus hadapi dan jalani. Akankah kita ini kembali atau mencari Tuhan? Ya, mencari Tuhan, meminta hikmat-Nya. Mengetahui pelajaran apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah kita mengizinkan Tuhan mengerjakan kehidupan kita, mengerjakan sesuatu di dalam kita? Kalau jawaban Anda iya, kalau jawaban Anda mau, maka saya yakin Anda akan bisa melalui kesulitan dan masalah Anda dengan baik karena Anda disertai Tuhan.
Saya yakin Anda akan bertumbuh di dalam iman. Anda bisa tahu ketika kesulitan, ketika banjir, hujan, angin itu melanda rumah yang dibangun dan ternyata rumah itu mengalami kerusakan yang berat. Anda bisa tahu bahwa aku akan memperbaiki, membangun kembali dengan dasar yang benar. Saudara, kalau Anda kerusakannya nggak berat karena memang fondasinya sudah kuat, it's good. Bangun kembali, Anda bisa bangun dengan lebih tinggi dan lebih besar. Ya, kalau Anda menjawab iya dan mau dari pertanyaan tadi, saya percaya Anda akan semakin kuat menjalani kehidupan. Kenapa? Karena otot iman Anda sudah terlatih. Anda menjadi orang yang tekun, mampu menahan, mampu bertahan di bawah tekanan, di bawah kesulitan. Dan Anda akan dewasa secara karakter. Dan Anda akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita hampiri Tuhan. Kita minta biar kebenaran firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan Anda dan saya. Firman-Mu Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Raja, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, apa yang firman Allah hari ini ajarkan? Mungkin banyak di antara Anda, termasuk juga saya, ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang kita nggak suka tapi kita nggak bisa hindari. Yaitu salah satunya adalah masalah-masalah yang berbagai bentuk. Sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Ya, contohnya pandemi ini, dunia berubah, dunia mengalami transisi tanpa permisi. Saudara, ini sesuatu yang mungkin kita nggak bisa pilih, sesuatu yang kita tidak mau, tapi kita harus jalani. Kitab ini Yakobus mengajarkan, ternyata di balik semuanya ini ada hal-hal baik yang kita bisa nikmati. Di dalam kehidupan kita, kita bisa tahu seberapa murni, seberapa kuat iman kita. Pengetahuan itu membuat kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik di depannya. Saudara, Yakobus juga berkata bahwa ini semua akan mengerjakan ketekunan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang bukan cuma orang yang mudah atau mudah menyerah, mudah berbalik arah, tapi kita menjadi orang yang tekun. Sebuah kualitas yang begitu indah, sebuah kualitas yang Tuhan mau kita miliki di dalam kehidupan ini.
Dan Tuhan mau mengerjakan kedewasaan karakter di dalam kehidupan kita. Saudara, izinkan Tuhan mengerjakannya bagi Anda dan saya. Sesuatu yang tidak mudah ini kelihatannya buruk, tapi ada banyak hal yang baik yang kita bisa nikmati. Kalau kita itu tahu apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan itu ada bersama dengan kita, ada bersama dengan Anda. Dan Tuhan itu untuk Anda. Kita tahu bahwa Tuhan punya kekuatan yang disediakan bagi kita. Ketika kita membutuhkan, kita bisa datang dan meminta kekuatan yang baru. Ketika kita harus menjalani hal-hal yang kita tidak sukai. Saudara, Tuhan juga punya kasih karunia. Pencobaan bisa bermacam-macam, tapi kasih karunia itu juga bermacam-macam. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu semua tersedia di dalam Kristus. Inilah kebanggaan kita menjadi orang Kristen. Kita punya Tuhan dan di dalam Tuhan semua yang kita butuhkan itu ada. Dan Tuhan berkata bahwa Dia turut bekerja. Kita tahu apa yang kita anggap sesuatu yang buruk yang kita mau buang. Sebenarnya Tuhan itu pakai untuk mengerjakan hal yang baik. Tuhan bisa pakai, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi janji ini bukan untuk semua orang, tapi janji ini untuk Anda yang mengasihi Tuhan. Terima dan hidupi ini. Hari ini Tuhan turut bekerja dalam apapun yang engkau alami dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan mau kita punya respon yang benar. Tuhan gak mau kita kehilangan manfaatnya. Tuhan gak mau kita kehilangan hal yang baik yang seharusnya jadi milik kita. Respon apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita mengetahui kebenaran. Kebenaran yang kita pegang. Kebenaran yang kita perlu hidupi supaya kita bisa melihat bahwa oh ternyata ini semua kelihatannya buruk. Tapi itu seperti sebuah hadiah yang mungkin bungkusnya kelihatannya buruk tapi di dalamnya adalah sebuah diamond, sebuah mutiara, sebuah permata yang mulia dan indah yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Ini waktunya kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, mari jangan menyerah dalam kehidupanmu. Ada upah besar menanti, amin. Dan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sayamu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mau berdoa bagi Anda dimanapun kau berada. Kalau engkau tahu hari ini engkau butuh kekuatan yang baru. Engkau butuh jawaban, engkau butuh hikmat. Taruh tangan Anda di dada. Tuhan, hamba berdoa, aku melepaskan kekuatan yang baru. Tuhan, hari ini mungkin kalau ada orang-orang yang kekurangan hikmat karena kami begitu sulit melihat bahwa semua yang kami alami ini kami sulit untuk menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Kami butuh hikmat ya Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami minta hikmat. Aku melepaskan hikmat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami butuh hikmat untuk kami bisa melihat dengan benar apa yang kami sebenarnya alami. Apa yang Tuhan mau kami alami, kami hidupi di dalam Engkau ya Tuhan. Aku berdoa melepaskan hikmat Tuhan. Aku berdoa kalau ada orang-orang yang mau menyerah rasanya. Tuhan, mampukan mereka bertahan di dalam pencobaan. Karena ada sesuatu yang butuh terus dikerjakan, membutuhkan waktu. Tuhan, mampukan mereka untuk bertahan sehingga memperoleh buah yang matang. Apa yang sedang dikerjakan dalam kehidupan mereka, Tuhan dikerjakan sampai tuntas, sampai sempurna. Hamba berdoa ada orang-orang yang dewasa yang dimunculkan melalui pandemi ini, melalui masa-masa sulit. Ada orang-orang yang punya ketekunan.
Sebuah kualitas yang mungkin sebelumnya tidak dimiliki, tapi hanya ada orang-orang yang melahirkan ketekunan. Ada orang-orang yang akan dewasa secara karakter. Di dalam hari-hari tahun-tahun yang akan datang, kau akan menikmati upah yang besar dari Tuhan. Kau akan menikmati hasil dari karakter yang semakin didewasakan. Aku berdoa biar kekuatan yang baru, penghiburan, hikmat yang daripada Tuhan. Kemampuan untuk bertahan, aku melepaskan di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa hari ini kalau ada orang-orang yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan, aku berdoa melepaskan kesembuhan. Tuhan memberikan apa yang Engkau butuhkan. Kalau ada orang-orang yang kehilangan mata pencarian, Tuhan, hamba berdoa Engkau Allah yang memelihara. Engkau Allah yang tahu bagaimana memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang memberikan pekerjaan. Pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan membuat mereka bisa memulai bisnis. Tuhan Kau menyediakan kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa kalau ada orang-orang yang merasa sendiri, Tuhan Kau ada bersama dengan mereka. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, hari ini sudah selesai firman Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan sendiri. Tuhan yang menyertai-Mu, mengasihi-Mu, melindungi-Mu, menginginkan yang terbaik dan mengerjakan yang terbaik di dalam Engkau. Terimalah semua berkat ini dari Tuhan yang mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.